Halo teman-teman semuanya, sebelumnya kembali lagi dengan saya Abian Lukman Fauzan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai IP address secara mendalam. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih IP address itu apa? Nah, jadi IP address adalah suatu identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan. Nah, IP address ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada IPv4 dan yang kedua ada IPv6. Apa sih IPv4 dan IPv6 ini? Nah, IPv4 kepanjangan dari Internet Protocol version 4, sedangkan IPv6 kepanjangan dari Internet Protocol version 6. Nah, sebelum teman-teman mengetahui IPv6 itu apa, di sini saya akan menjelaskan mengenai IPv4. Nah, IPv4 terbagi menjadi 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Salah. Nah, dalam oktet ini terdapat sebuah angka dengan range berkisar 0 hingga 255. Nah, jadi nggak akan bisa nih range-nya tuh di bawah dari 0 dan di atas dari 255. Karena range angka itu hanya dari 0 hingga 255 saja. Di sini saya ada contoh IP yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh sebuah IP. Nah, jadi IP itu nggak cuman yang saya contohkan saja nih. Teman-teman bisa ganti semisal kayak 172.108.10.2 atau mungkin 192.168.10.60 misal. Nah, untuk cara penggunaan IP yang benar, kita harus menggunakan slash. Contohnya di sini /24. Apa sih slash ini? Nah, jadi si slash ini disebut sebagai prefix. Nah, apa sih fungsi dari prefix ini? Nah, prefix ini fungsinya sebagai total IP yang bisa dipakai. Nah, jadi jelas fungsi dari prefix adalah sebagai total IP yang bisa dipakai. Nah, gimana sih cara kita mengetahui si prefix ini? Nah, untuk mengetahui si prefix ini, maka kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, di dalam subnetting ini kita belajar mengenai IP total, ada juga IP subnet mask, lanjut ada IP network, ada IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, ini adalah pembelajaran yang dipelajari dari subnetting. Nah, untuk kita belajar subnetting ini, langkah pertama kita harus mencari IP totalnya dulu. Nah, gimana sih cara cari IP total? Nah, untuk cara cari IP total yaitu dengan 32 dikurangi prefix. Nah, kok ini tiba-tiba 32 gitu? Nah, 32 ini kita dapat dari 32 bit yang di atas, yaitu ada IPv4. Nah, dari prefix ini kita dapat dari sini, yang otomatis 32 dikurangi dengan 24, yang hasilnya adalah 8. Nah, untuk menggunakan IP total kita harus menggunakan 2 pangkat. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 8. Nah, 8 ini kita dapat dari 8 yang di sini, yaitu dengan 32 bit dikurangi dengan prefix.
Nah, belum selesai sampai sini juga teman-teman. Kita harus menjumlahkan lagi dari si pangkat ini. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Nah, lanjut kita akan ke subnet mas. Nah, untuk mencari subnet mas ini kita menggunakan 256 dikurang dengan IP total. IP total yang sudah kita dapat yaitu 256. Jadi bisa dibilang 256 dikurangi dengan 256 yang hasilnya adalah 0. Nah, untuk penulisan subnet mas yang benar yaitu 255.255.255 titik dari hasil subnet mas. Hasil dari subnet mas yaitu 0. Jadi di sini 0. Oke. Lanjut di sini kita mencari IP network. IP network ini salah satu IP yang mudah didapat. Nah, kita simpan saja 0. Lanjut ke IP broadcast. Nah, untuk mencari IP broadcast kita memerlukan IP total yang dikurangi dengan 1. IP totalnya kita sudah dapat berapa? 256. Maka bisa terbilang 256 dikurangi dengan 1 yang hasilnya adalah 255. Nah, setelah semua didapat, lanjut kita mencari IP range. Nah, cara IP range ini kita harus menggunakan IP network yang ditambah dengan 1 dan sampai IP broadcast yang dikurang dengan 1 juga, atau bisa dibilang IP networknya adalah 0 yang ditambah 1 yang hasilnya adalah 1, dan juga IP broadcast yaitu 255 yang dikurangi dengan 1 yang hasilnya adalah 254. Nah, maka IP range ini adalah 1 sampai dengan 254. Nah, ini adalah pengerjaan subnetting. Mudah bukan? Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti, bisa teruskan videonya. Nah, bagi yang sudah sedikit paham atau bahkan hingga paham sekali, teman-teman bisa mencoba soal dari saya. Nah, soalnya adalah 170.168.5.1 slash berapa ya yang agak sulit, kita coba slash 26. Nah, bagi teman-teman yang menonton video ini yang ingin mencoba soal, bisa coba soal ini dan kita akan pecahkan bersama-sama. Teman-teman bisa stop videonya saja, setelah itu kita akan ulik juga bersama-sama. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mencoba soal dari saya. Nah, di sini ayo kita pecahkan bersama-sama. Dari soal berikut kita harus mencari apa aja nih teman-teman? Coba ditebak. Yang pertama ada IP total. Yang kedua ada subnet mask. Dan yang ketiga ada IP network. Yang keempat ada IP broadcast. Dan yang terakhir ada IP range. Nah, teman-teman yang udah mencoba gimana? Kesulitan kan sama soal yang sudah saya berikan? Nah, seperti soal di awal, langkah pertama kita harus mencari IP totalnya dulu nih. Cara cari IP total yaitu dengan 32, yang 32 ini dari 32 bit dikurangi dengan prefix yang prefixnya adalah 26.
Maka 32 dikurang 26 hasilnya adalah 6. Nah, yang harus kita pangkatkan lagi yaitu 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Nah, setelah kita mendapat IP total ini, kita harus mencari subnet mask. Nah, subnet masknya itu 256 dikurangi dengan IP total yaitu yang sudah kita dapat ada 64. Yang hasilnya adalah 192. Nah, setelah dapat subnet masknya ini, untuk penulisan subnet masknya yaitu 255.255.255 titik subnet masknya berapa? Oke, benar, 192. Nah, lanjut kita cari IP network yaitu 0. Lanjut ke IP broadcast. Nah, untuk cari IP broadcast yaitu dengan IP total dikurangi dengan 1. IP totalnya yaitu 64. 64 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah 63. Nah, setelah teman-teman mendapat semua ini, lanjut kita ke IP range. Nah, di IP range ini teman-teman bisa menggunakan IP network ditambah 1 yang hasilnya adalah 1 sampai IP broadcast dikurangi dengan 1 yaitu 63 dikurangi 1 yaitu 62. Nah, mudah bukan? Masih pada bingung gak? Kalau masih pada bingung, aku coba contohin satu soal lagi nih. Nah, di sini saya ada informasi nih. Untuk IP network dan IP broadcast tidak bisa dipakai nih. Jadi untuk IP networknya 0. Jadi kalau kalian menggunakan PC gak mungkin bisa dipakai. Nah, untuk IP broadcastnya itu 63 gak bisa dipakai. Nah, jadi gimana cara kita pakainya? Yaitu dengan menggunakan IP range. Misal kalian punya PC nih, jadi kalian pakainya misal 172.168.5.1 semisal, atau titik 61 atau bisa 54. Nah, itu yang bisa dipakainya berkisar dari 1 sampai 62 untuk contohnya. Tergantung slash juga ya, misalkan kalau slashnya 24 kayak yang di atas, kita bisa menggunakan dari 1 hingga 254. Sedangkan slash 26 yang ini cuma bisa menggunakan 1 hingga 62. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu kita coba contoh 10.10.10.1.50 semisal slashnya menggunakan slash 27. Nah, untuk teman-teman bisa mencoba lagi, bisa dengan stop videonya. Oke, gimana nih teman-teman, udah pada bisa belum ngerjain soal yang ini? Nah, untuk yang udah bisa dicek ulang hasilnya, dan yang belum bisa lihat prosesnya. Nah, untuk pengerjaan soal ini seperti biasa kita harus mencari IP total, mencari subnet mask, cari network, broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, nah yang pertama seperti biasa kita mencari IP total dengan cara 32 dikurangi dengan prefixnya yaitu 27 dikurangi 27 yang hasilnya adalah 5. Yang otomatis adalah hasilnya 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 yaitu 32. Nah, ketika sudah menemukan IP total, kita lanjut ke subnet mask. Nah, cara subnet mask yaitu 256 dikurangi dengan 32. Yang hasilnya adalah 244. Yang harus kita ubah lagi dengan cara penulisan subnet mask yaitu 255 titik 255 titik
224. Salah, ada typo. Nah, ini untuk penulisan subnet masknya. Lanjut kita mencari network yang hasilnya kosong. Lanjut di sini kita cari broadcast dengan cara IP total dikurangi dengan 1, yaitu 32 yang dikurangi dengan 1 yang hasilnya adalah 31. Lanjut di sini kita mencari IP range. Nah, untuk mencari IP range ini seperti biasa, IP network ditambah 1 sampai IP broadcast dikurangin 1. IP network ditambah 1 hasilnya adalah 1. Dan sampai IP broadcast dikurang 1 yang hasilnya adalah 30. Nah, teman-teman, di sini juga aku mau ngejelasin tentang blok subnet. Nah, jadi blok subnet tuh kita gunain semisal IP kita kan di sini 50. Sedangkan IP yang kita gunain di sini cuma 1 sampai 30. Maka kan nggak bisa nih. Gimana nih caranya supaya kita bisa menggunakannya? Nah, caranya dengan menggunakan IP network dengan si IP broadcast ini yang bisa kita kombinasikan. Nah, untuk kosong ini kita tambah dengan IP total, yaitu hasilnya adalah 32. Lalu ke IP broadcastnya ditambah oleh 32 lagi. 32 ditambah 32 maka hasilnya adalah 64. Nah, si 64 ini dikurangi dengan 1 yang otomatis hasilnya adalah 63. Nah, kita lanjut lagi nih. 32 ditambah 32 lagi hasilnya adalah 64. Dan di sini adalah 64 dari sini ditambahin sama 32 adalah 96, yang dikurangi dengan 1 yang hasilnya adalah 95. Nah, jadi kita bisa menggunakan IP range-nya itu 1 sampai 30 atau bisa dengan 33 sampai 62 atau juga bisa menggunakan IP range dari 65 sampai 94. Nah, di sini kan sudah tertata. Nah, ini 0 sampai 32 yang ini bisa menggunakan IP 1 hingga 30. 32 yang networknya 32 yang dan broadcastnya 63, kita bisa menggunakan si range-nya 33 sampai 62, dan yang 64 ini menggunakan range 65 sampai 94. Nah, di sini kan si oktet terakhirnya adalah 50, maka kita menggunakan IP range dari 33 sampai 62. Nah, itu adalah penjelasan dari IP range. Oke, mungkin teman-teman jika masih belum mengerti bisa diulang aja di bagian ininya. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai IP address secara mendalam. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang IP public dan juga IP private. Materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai perbedaan dari IP public dan juga IP private. Sini contohnya ada IP private dan IP public. Nah, IP public adalah alamat yang dapat diakses secara global melalui internet yang fungsinya untuk memberikan identifikasi yang unik dan global bagi perangkat yang terhubung. Berbeda dengan IP private yang bersifat lokal dan dapat diakses langsung dari internet. Apa sih perbedaan dari IP public dan IP private? Nah, IP public ini dapat digunakan setiap perangkat yang digunakan yang terhubung ke internet.
Sedangkan IP private yang lebih dibatas karena hanya diakses oleh perangkat yang dalam jaringan lokal. Contoh di sini ada IP public. IP public tersebut contohnya saya ada website dari facebook.com. Nah, Facebook tersebut memiliki IP 102.23.4.2. Nah, si situs ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan berbeda dengan IP private yang hanya bisa dibuka oleh beberapa orang saja yang sudah terkoneksi dalam jaringan yang sama. Contohnya nih di sini saya membuat IP private. IP-nya yaitu contohnya 192.168.5.2. Nah, di sini saya sudah membuat IP. Nah, IP tersebut misalnya nih saya private, otomatis hanya saya saja nih yang dapat membuka IP tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan dari IP private dan IP public. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik teman-teman, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan mengenai IP private dan IP public. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang mengenal konsep switch dan router. Konsep switch dan router. Nah, di sini switch fungsinya sebagai penghubung device-device dalam satu blok subnet. Nah, ini adalah fungsi dari switch. Sebagai contoh di sini ada PC 1 yang terhubung ke switch. Yang dari switch terhubung lagi ke PC 2. Nah, di sini kita lanjut dari switch yang ingin terhubung ke PC 3. Nah, setelah itu kita beri setiap PC-nya dengan IP. Contohnya 192.168.1.1. Lalu di PC 2-nya kita beri IP dengan 192.168.1.2. Dan di PC 3-nya kita beri IP 192.168.3. Nah, tidak lupa juga kita tambahkan slash 192.168.1.0/27. Nah, dalam slash 27 ini kita dapat dalam slash 27 ini ada 32 IP yang bisa dipakai. Nah, untuk PC ini merupakan dalam satu subnet yang sama dan bisa dihubungkan, yang bisa terhubung dan saling berkomunikasi. Itu adalah contoh konsep dari switch. Setelah teman-teman mengetahui konsep dari switch, kita lanjut mengetahui tentang konsep dari router. Nah, konsep dari router yaitu menghubungkan device dalam
blok subnet yang berbeda. Nah, jadi untuk router ini kebalikan dari switch. Kalau switch kan menghubungkan device dalam satu blok subnet yang sama. Kalau router ini menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Di sini sebagai contoh kita salin aja dari konsep switch dengan menggunakan Ctrl C dan salin dengan Ctrl V biar gak kerja dua kali. Nah, untuk contohnya di sini tuh kita akan menaruh router. Nah, bedanya dengan switch di sini kita menambahkan PC 4 di atasnya. PC 4. Nah, untuk di PC 4 ini kita menggunakan IP 192.168.1.50. Nah, kenapa ini bisa 50? Karena sudah ada pada blok subnet yang berbeda. Karena sudah terhubung ke router. Nah, maka dari itu PC 4 ini dapat berkomunikasi dengan PC lainnya dengan menggunakan router ini. Nah, mungkin cukup sekian konsep dari router dan juga switch. Kita lanjut ke prakteknya. Baik teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membahas materi mengenai switch dan hub. Mari kita lanjut ke prakteknya atau mempraktekannya. Nah, di sini praktek yang akan kita bahas yaitu tentang pembuatan atau penghubung dua komputer dengan menggunakan switch. Nah, langkah pertama teman-teman bisa buka aplikasi Cisco yang telah teman-teman download. Lalu teman-teman bisa ke menu End Device. Lalu di sini ada perangkat elektroniknya. Teman-teman pilih PC, lalu simpan di desktopnya. Nah, agar tidak pusing, teman-teman bisa menggunakan notes, lalu beri nama si PC tersebut. Misalkan di sini PC 1 dan di sini PC 2. Nah, setelah itu tempatkan. Setelah itu teman-teman bisa ke menu Network Device, lalu pilih menu Switch, lalu pilih switch yang 2960 dan tempatkan di tengah. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke menu Connection, lalu pilih kabel yang simbolnya listrik dan sambungkan PC pertama ke switch, lalu sambungkan PC kedua ke switch juga. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengkonfigurasi si komputer tersebut dengan klik 2 kali si komputernya, lalu teman-teman pergi ke menu desktop dan ke IP configuration. Nah, di sini teman-teman bisa masukin IP. Sebagai contoh, kita masukin IP 10.10.10.10, lalu di enter.
dan si subnet masknya kita ganti menjadi 255.225.224. Nah 224 ini dari /27 yang sebelumnya saya bahas. Nah setelah itu lalu pergi ke PC kedua, lalu ke desktop, IP konfigurasi, lalu konfigurasi lagi 10.10.10.11. Nah untuk setiap PC diusahakan oktet terakhirnya harus berbeda. Lalu subnet masknya kita sesuaikan lagi .224. Nah setelah itu otomatis kedua PC ini sudah saling terhubung. Nah gimana cara ngeceknya nih supaya apakah si PC ini sudah terhubung atau belumnya? Nah teman-teman bisa ngecek dengan klik PC-nya, lalu ke menu config, lalu ke desktop dan ke command prompt. Nah di command ini teman-teman bisa ping PC sebelahnya, yaitu tadi IP-nya 10.10.10.11. Setelah di ping lalu di enter. Nah kalau TTL kayak gini artinya itu sudah saling terhubung. Nah gimana sih contoh gagalnya? Nah untuk contoh gagalnya kita coba ping 10.10.10.12 misalkan. Nah kalau kayak gini otomatis gagal untuk terkoneksinya dan request timeout. Nah untuk langkah kedua teman-teman bisa mengecek apakah PC sudah terhubung dengan menggunakan simbol pesan yang di atas ini. Teman bisa pencet lalu arahkan ke PC 1 dan ke PC 2. Nah untuk informasinya akan tampil di layar ini. Artinya kalau successful berarti tandanya sudah berhasil atau sudah saling terhubung. Nah sebelumnya kan kita sudah praktek tentang switch tapi menggunakan 2 PC. Nah agar teman-teman lebih mengerti, kita praktek lagi menggunakan switch dengan 3 PC nih. Teman-teman seperti biasa pertama-tama ke menu end device, lalu pilih PC-nya sebanyak 3 buah. Nah setelah itu teman-teman agar tidak pusing biasa diberi nama dulu, misalkan ini PC 3, PC 4, dan terakhir PC 5. Nah setelah itu teman-teman ke menu network device, lalu teman-teman ke menu switch dan pilih switch yang 2960. Setelah itu teman-teman ke menu connection, lalu pilih kabel yang simbolnya seperti listrik, lalu sambungkan PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan yang terakhir PC 5 ke switch. Agar seluruh PC bisa saling terhubung, kita harus mengkonfigurasi dulu si PC-nya nih. Seperti biasa, kita ke menu desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan IP teman-teman. Sebagai contoh di sini 10.10.10.33. Nah, kenapa ini 33? Karena blok subnetnya sudah berbeda. Lanjut di subnet masknya masih tetap sama, 255.255.225.224. Setelah itu di PC keempatnya ke menu desktop, lalu IP configuration lagi 10.10.10.34, lalu di sini 255.255.224, dan yang terakhir PC kelima juga sama, itu dengan 10.10.10.35.
dan IP subnetnya masih tetap sama 255.255.255.224. Nah, setelah teman-teman menkonfigurasikan seluruh PC, seperti biasa kita cek dulu apakah sudah terhubung atau tidak dengan cara teman-teman menggunakan tools yang pesan ini. Kita coba kirim PC 3 ke 5, maka successful. Lalu contoh lagi kita PC 4 ke PC 5 berhasil, lalu PC 5 ke PC 3 oke, berhasil. Itu tandanya sudah terhubung. Lanjut kita ke materi router. Nah, baiklah teman-teman, sebelumnya kan kita sudah praktek menggunakan switch. Lanjut kita akan praktek menggunakan router. Nah, untuk praktek menggunakan router, langkah pertama teman-teman bisa ke menu desktop network and device yang ada di sini. Lalu teman-teman di sini bisa pilih si routernya. Di sini kita sebagai contoh yang ini aja. Lalu teman-teman bisa ke menu connection dan pilih kabel, lalu switch sambungkan ke router, lalu switch satunya juga sambungkan ke routers. Nah, jika sudah kan ini tuh nggak ada keterangan FA-nya nih. Nah, supaya ada keterangan FA-nya, teman-teman bisa ke menu option yang ada di pojok kiri atas, lalu diklik, lalu ke menu prefix, dan di sini teman-teman bisa klik always show port label in Logitech Workspace, bisa dimunculkan. Lalu di sini FA-nya otomatis ada, lalu di close. Setelah itu kita harus mengkonfigurasi dulu nih teman-teman, mengkonfigurasi dari si routers ini ke si PC. Nah, dengan cara teman-teman buka menu routersnya, lalu pilih config, lalu teman-teman pilih yang fast internet 0/0. Lalu teman-teman nyalakan port statusnya, yaitu di on kan, dan si IP-nya kita masukkan 10.10.10.1, lalu di enter, dan subnet masknya masih tetap sama 255.255.255.224. Nah teman-teman, untuk IP yang di atas ini kita sebut sebagai IP gateway. Masih lanjut teman-teman ke fast internet 0/1. Nah di sini karena si blok subnetnya sudah berbeda, otomatis kita menggunakan IP 10.10.33. Si subnet masknya masih tetap sama. Setelah itu di close. Nah, fungsi dari si routers ini supaya si blok subnetnya tuh dapat bisa barengan gitu. Kan si routersnya tuh, fungsi dari routers untuk menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya kayak ini kan blok subnetnya berkisar dari 1 hingga 32, sedangkan yang di sini 33 hingga 64. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah menyala nih si FA-nya, yang ini belum. Nah, kita tunggu hingga nyala, yaitu port statusnya di onin dulu. Nah, otomatis ntar si FA-nya bakal nyala. Setelah itu si IP gateway yang ini kita taruh di setiap PC-nya. Kita bisa Ctrl C, copy, lalu simpan di PC 1 ke IP configuration, lalu simpan di default gateway. Di PC 2 juga sama. Nah, lanjut
di face internet 0.1-nya juga kita salin yang IP gateway-nya dengan cara Ctrl C. Setelah itu kita ke PC 3. Nah, karena kenapa ini bisa hilang, karena si IP gateway-nya sudah terpakai oleh si routers, makanya di sini IP-nya hilang. Kita ganti saja dengan 10.10.10.36. Ininya masih sama 255.255.255.224. Lalu si default gateway-nya kita gunakan yang ada di routers tadi. Lanjut kita ke PC selanjutnya, dan yang terakhir juga. Nah, setelah itu otomatis seluruh PC ini sudah saling terhubung. Nah, untuk mengeceknya kita coba kirim pesan nih. Kita kirim PC 2 ke PC 3. Nah, teman-teman emang di awal itu bakal fail, tapi setelah itu bakal successful terus kok. Lanjut ke PC 3 lagi nih. Nah, langsung berhasil kan? Coba PC 1 ke PC 5. Kita coba lagi PC 1 ke PC 5. Nah, emang awalnya itu pasti fail, tapi setelah yang kedua kali sampai seterusnya bakal terus berhasil. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang IP address, lalu ada IP private, IP public, lalu hub and switch, and prakteknya juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.